Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat," maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Keduanya Benar", ditulis oleh Kirsten Holmberg. Setelah terpisah 3 dekade, akhirnya Feng Lulu berkumpul kembali dengan keluarga kandungnya.
Semasa balita, ia diculik saat sedang bermain di luar rumah. Tetapi ia berhasil ditemukan berkat bantuan Lembaga Federasi Wanita Seluruh Tiongkok. Karena masih sangat kecil, Feng Lulu tidak ingat penculikan tersebut. Ia tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ia dijual karena orang tuanya tidak mampu membesarkannya. Begitu banyak pertanyaan dan emosi yang muncul saat ia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, besar kemungkinan emosinya juga campur aduk. Kakak-kakaknya telah menjualnya sebagai budak ke Mesir saat ia masih muda. Meski harus melalui serangkaian kejadian pahit, Allah menempatkan Yusuf di posisi penguasa. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan di masa kelaparan, tanpa sadar mereka telah membeli dari Yusuf. Yusuf sadar bahwa Allah telah memulihkan akibat dari kesalahan mereka. Ia berkata bahwa Allah memakai semua itu untuk memelihara hidup mereka, tertulis di dalam kitab Kejadian 45 ayat 7. Namun, Yusuf tidak menutupi perbuatan mereka yang menyakitinya. Dengan tepat ia menyebut mereka telah menjual dirinya di dalam ayat 5. Terkadang kita mencoba terlalu jauh untuk memandang situasi sulit dengan kacamata yang positif. Kita terlalu berfokus pada kebaikan yang Allah datangkan dari situasi-situasi tersebut tanpa mengakui adanya pergumulan emosi yang kita rasakan. Biarlah kita berhati-hati untuk tidak menganggap suatu kesalahan sebagai kebaikan hanya karena Allah telah memulihkannya. Kita dapat meminta pertolongannya untuk mendatangkan kebaikan dari peristiwa tersebut, sambil tetap mengakui rasa sakit yang ditimbulkan olehnya. Keduanya sama-sama benar. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda menghadapi kesulitan akibat kesalahan orang lain? Bagaimana Anda telah melihat Allah mendatangkan kebaikan dari masalah tersebut? Hal ini patut kamu ketahui. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya yang iri, dijual sebagai budak, dipenjarakan dengan tidak adil, dan dilupakan oleh orang-orang yang telah ditolongnya. Namun, Allah menyertainya dan menjadikannya penguasa nomor 2 di Mesir. Tertulis di dalam kitab Kejadian 41 ayat 39 sampai dengan ayat 40, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 10. Ketika berdamai dengan saudara-saudaranya yang sudah lama terasing, Yusuf mengakui rencana Allah yang berdaulat di dalam hidupnya. Tertulis di dalam kitab Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan ayat 7, kemudian ia sekali lagi menegaskan bahwa pada akhirnya Allah mengatasi perbuatan dosa manusia demi kemuliaan-Nya dan untuk kebaikan kita. Dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Rasul Paulus juga mengakui kedaulatan Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Allah telah menentukan sebelumnya bahwa Israel akan menjadi budak di negeri lain sebelum dibawa kembali memiliki tanah Kanaan yang dijanjikannya. Ternyata prosesnya melalui kejahatan saudara-saudara Yusuf yang menjualnya sebagai budak, namun akhirnya menjadi penguasa Mesir. Dengan menyadari rencana Allah itu,
Yusuf tidak sulit mengampuni saudara-saudaranya. Proses yang menyakitkannya itu ternyata adalah cara Allah menyuruh Yusuf mendahului saudara-saudaranya ke Mesir untuk memelihara kehidupan mereka. Kita sebagai jemaat Tuhan juga sudah Tuhan tentukan akan memberitakan Injil ke seluruh suku bangsa di dunia sebelum Tuhan Yesus datang kembali di Yerusalem dan menjadi Raja damai di bumi. Segala sesuatu Tuhan atur untuk memenuhi rencana Tuhan itu. Bangsa-bangsa timbul dan tenggelam, raja-raja naik dan turun. Penganiayaan terhadap jemaat, peperangan, penjajahan, semua ada di dalam kendali Tuhan menuju kepada kedatangan Tuhan itu. Tuhan juga mempunyai rencana untuk kita pribadi masing-masing sebagaimana Tuhan mempunyai rencana untuk Yusuf. Awal dan akhir dari pelayanan kita di dunia ditentukan oleh Tuhan sebagai bagian dari rencananya bagi jemaatnya. Kita percaya Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu itu termasuk kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita atau bahkan kesalahan kita sendiri. Dengan menyadari hal itu, kita tidak akan sulit untuk mengampuni orang lain atau diri kita atas penderitaan atau kejahatan yang kita alami. Urusan kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala sesuatu yang kita alami. Maka pastilah rencana Tuhan digenapi untuk dan melalui kita dan kita akan sampai dengan selamat sampai akhir perjalanan hidup kita di dunia dan menerima anugerah keselamatan yang sempurna kelak pada saat kedatangannya kembali. Selamat setia sampai akhir. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.